Kasus Taufik Hidayat menyita perhatian publik. YTR menjadi korban diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Korban mengalami cacat fisik dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Keluarga meminta proses hukum berjalan tegas dan dihukum seberat-beratnya. Barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, serta Ketua Umum Pradin Persatuan Advokat Indonesia 1964. Kasus Taufik Hidayat adalah satu dari sekian serial killer atau kasus-kasus yang terkait dengan mental elemen must be presence. Sejauh mana persoalan-persoalan yang mudah diucapkan namun sulit sekali dan begitu kompleksitas pembuktiannya, manakala problem kasus semacam Taufik Hidayat dan sejenisnya yang mengguncang nurani masyarakat kita, manakala kasus tersebut memang bersentuhan dengan tingkat brutalisme, ya, sadisme, kekejaman, ya, yang diketengarai tanda kutip ada problem kepribadian perilaku, ya, kepribadian perilaku, emosi pelaku, dan juga bagaimana mengukur motif pelaku serta dinamika dalam melakukan aksi kejahatan. Gangguan kejiwaan dalam dinamika perkembangan kemanusiaan dan peradaban hukum itu, ya, seperti psikopat, ya, nekrofilia, ya, nekropsikis, ya, gangguan mental dan gangguan jiwa, ya, seperti skizofrenia dan gangguan mental serta gangguan bipolar, ya, yang derajatnya tentu berbeda-beda, termasuk gangguan obsesif, ya, yang sifatnya kompulsif. Bahkan gangguan kepribadian yang kompulsif ini bisa mengarah pada eskalasi tindakan tertentu yang sangat membahayakan, ya, sifatnya sadisme dan juga gangguan kepribadian yang depresi mayos, ya, psikotik, paropilia, dan narsistik, ya, yang bisa saja membuat mental pelaku itu sulit diukur, ya, sejauh mana kemampuan bertanggung jawabnya. Maka dalam pendekatan personality disorder memang memunculkan berbagai problem hukum pidana dan pemidanaan berupa pertanggungjawaban pidana. Saya pernah menulis, ini bagian dari diskusi dan merespon apa yang digambarkan oleh pengamat psikologi forensik, ya, yang cukup banyak di negara ini, ya. Karena itu hasil riset yang saya pernah tuliskan mungkin saja relevan dalam berbagai kasus seperti sekarang ini. Nah, kasus ini memang tidak mudah untuk menuntaskan model pertanggungjawabannya secara hukum dan doktrinal. Tapi berbagai landmark decisions, ya, kasus-kasus kepribadian yang dikenal, ya, dapat menjadi pedoman, ya, bagi perilaku yang berbahaya seperti kasus Taufik Hidayat ini, ya. Tentunya jika mencermati berbagai literatur yang ada, sebenarnya perlu dipotret lebih jauh, ya, elemen perilaku, kepribadian, dan emosi serta motifnya. Nah, juga
perubahan institusi hukum, perubahan norma hukum kaitan dengan pemindahan dan pertanggungjawaban. Mas Hairul Huda, Prof. Hairul Huda sudah menuliskan tentang konsepsi mens rea yang begitu dalam. Ya, dia seorang ahli pidana dan juga saya rasa dalam konteks mengukur pelaku kepribadian yang bermasalah, ya, bahkan berbahaya dalam perilaku semacam ini, pemikiran doktrinal serta kemampuan bertanggung jawab dan alternatif pidana pelaku seperti ini, ya, kira-kira alternatif yang tersedia apakah penghukuman atau pengobatan, ataukah pengobatan kemudian disertai dengan pertanggungjawaban lanjutan berupa penghukuman. Nah, karena itulah landmark decision atau putusan-putusan yang penting kasus terkait dengan kasus kepribadian semacam ini, ya, pada Taufik, ya, sudah ada kasus Ande Behring Breivik, ya, yang terkenal, dan juga perilaku kepribadiannya James Simpsons, ya, O.J. Simpsons, ya, kalau kita ingat, ya. Kemudian juga kasus Timothy dan vampir Om Paris, ya, Nicolaus Klaus. Itu menurut hemat saya cukup referensial, cukup lengkap, ya, untuk dimasukkan di dalam memotret unsur-unsur kejadian pada kasus ini. Ya, unsur-unsur mentalitas pelaku yang saya sebut sebagai personality disorder, bisa berkait dengan mental illness, ya. Nah, juga lebih menarik, ya, pada perilaku kepribadian dalam kasus Theodore Robert Bundy atau Ted Bundy yang hampir menghabisi semua pelakunya. Nah, Jeffrey Dahmer juga, ya, bahkan vampir from Paris yang dikenal sebagai Nicolaus Klaus serta Eddie Gein, ya, Nicolaus Eddie Gein di Indonesia atau Siswanto atau Robert Gedek dan, ya, Rian dari Malang. Ya, ini sejatinya sebenarnya hukum pidana baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 sudah memiliki guideline untuk itu. Kita ikuti saja kasus Taufik Hidayat ini dalam pengungkapannya, tapi bagi saya pola kepribadian berbahaya, ya, pola kepribadian bermasalah, ya, dalam konsep mental illness atau mental personality disorder itu perlu menjadi perhatian bagi semua aparat penegak hukum dan masyarakat, khusus masyarakat hukum pidana dan kriminologi. Sekian, sampai jumpa, Ewi Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.